Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala tabaraka wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada sasaran yang sudah hadir dari jauh, dari Jombang ke Madiun. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Kita semua juga sama mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya sendiri ini sebagai pembawa acara yang akan menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kajian, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Mari acara yang pertama adalah pembukaan. Kita buka acara ngaji bareng Samara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mudah-mudahan dengan basmalah Allah senantiasa memberikan kelancaran kepada acara pada malam hari ini. Yang kedua adalah inti, yaitu tausiah yang berjudul, temanya adalah kenapa ibadah kita hampa. Kita belum bisa menikmati ibadah kita, sementara para sahabat dulu itu begitu nikmat. Bahkan tatkala mencabut sebuah panah di tubuhnya, maka mereka pengen ibadah sholat, kemudian saat khusyuk, kemudian baru dicabut, dan itu tidak terasa. Kita baru dicopot nyamuk, sudah repot kan? Ya, kepada beliau saling waktu dan tempat dipersilahkan. Iki sing rawuh sedanten niatnya tolabul ilmi nggih. Berarti nyun sewu, Pak, maju mawon, Pak. Menawi bapake butuh selendenan ngajeng niki enten, Pak. Pak, monggo, Pak. Tindak ngajeng niki enten selendenan. Dalem rebutan nggih mboten napa. Nggih, monggo. Nyun sewu, Pak, nyun sewu niki amargi majelisipun Kanjeng Nabi. Lagi mendekat ngoten maksud kula niku. Menawi ajeng slenden monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Bahwa sedaya dos pundi kabaripun? Sehat, Pak? Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah kanthi izin lan maun Allah Subhanahu wa taala dalu menawa kula lan panjenengan sedaya Allah berikan kesempatan saged kepanggihan malih. Kalau di bulan Oktober alhamdulillah kula saged silaturahmi, bisa benih silaturahmi kalih jenengan. Di bulan November ini alhamdulillah juga Allah izinkan untuk bersilaturahmi
di majelis ilmu kajian Samara Selasa malam Rabu. Mudah-mudahan nikmat Allah yang berupa kesehatan, kemauan tolabul ilmi dalam menika malam hari ini Allah catat sebagai amal soleh buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam dan lupa kita satukan kepada Nabi Agung besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semuanya, menunjukkan kita semuanya kepada syariat yang sempurna yaitu Islam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di masjid apa lali Al Jamil, iya Al Jamil, masjid sing ganteng kok. Kados jamaah nggih ganteng-ganteng sing lanang-lanang. Nah sing wedok ki manis-manis. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya sing hadir wonten Masjid Al Jamil niki kelak ketika Allah SWT nimbali ngabsen, mugi sedaya keadaanipun husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Yang saya Pak Bin Sahri maju, ayo Kerry maju. Dalam menika malam hari ini sebelum kita melanjutkan pembahasan yang sudah kemarin sedikit kita singgung sebagai tamhid, mukadimah, prolog tentang terkait dengan kalau judul makalah bahasa Arabnya itu ladzatul ibadati, tentang nikmatnya ibadah. Namun sebelum itu ada satu nasihat yang disampaikan seorang, kalau zaman dulu pembantu atau budaknya Utsman bin Affan. Budaknya Utsman bin Affan yang bernama Hani. Sinten Pak jenenge? Hani. Jadi Utsman bin Affan itu memiliki seorang budak yang bernama Hani. Kisah ini menurut para ahli hadis kedudukannya sebagai hadis hasan karena memiliki jalur periwayatan yang menguatkan tapi tidak sampai ke sahih. Hani ini maula Utsman bin Affan. Beliau menceritakan satu kisah ketika Utsman bin Affan itu waqafa ala qabrin. Kalau kita bicara tata bahasa itu ada waqafa fi sama waqafa ala. Waqafa ala itu kalau kita terjemahkan itu duduk, mandek, berhenti sejenak. Ketika Utsman bin Affan itu suatu saat beliau melewati kuburan, dan ketika berada di atas kuburan itu beliau kemudian duduk sebentar, fabaka, langsung nangis. Para sahabat yang ada di sekelilingnya itu faqila lahu tadkhulul jannata wan nara fala tabqi wa amma hadzal amru tabqi. Utsman bin Affan ketika kondisi itu, para sahabat kemudian yang ada di sekelilingnya itu, kalau bahasa sekarang itu kepo. Nah, kepo. Apa itu kepo itu? Apa Pak Dina kepo itu? Rasa ingin tahunya tinggi. Janjinya apa sih yang menyebabkan sahabat Utsman bin Affan ketika berada di kuburan itu kok tiba-tiba langsung menangis kayak arek cilik itu mungkin gembeng gitu ya. Gua pang nangis sih.
Sedangkan ketika tadkurul jannata wan nara fala tabqi. Wahai Utsman, ketika engkau ingat surga, ingat neraka, yo biasa-biasa wae. Ndak ada raut kesedihan sebagaimana kesedihan Utsman bin Affan ketika berada di kuburan itu. Maka kalau kita saksikan dari ini, kebanyakan orang ketika berada di kuburan ikut memakamkan jenazah, rata-rata yang dikerjakan apa Pak? Kira-kira biasane apa Pak? Nak melu ngeterke jenazah nyang kuburan, biasane napa? Oke. Ngobrol. Padahal malah duduk di atas nisan. Naudzubillah min dzalik. Tapi ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita semuanya. Ketika Utsman bin Affan itu ingat surga, ingat neraka, tidak menjadikan beliau menangis. Ketika berada di atas kuburan kok menjadikan beliau itu kemudian menangis. Ini menjadi satu, istilahnya itu pesan yang sangat berharga buat kita semuanya. Apa yang menjadikan Utsman bin Affan ketika itu beliau hatinya lembut? Beliau mengatakan, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, kata beliau. Hei para satu, tahu ndak kuburan itu menjadi tempat spesial rumah perdana. Rumah, meskipun di dunia nggak punya rumah, nak mati mesti di rumah digawe iki. Ukurannya nopo? Es suida, sangat sempit sekali. Paling banter kan ukuran kuburan kan berapa? 50, mungkin lebarnya 50, panjangnya berapa? Kira-kira enak sing 3 meter. Langka sak dhuwur-dhuwure sapa? Pak Maruf misalnya, gak ono 3 meter. Paling sak meter punjul 90 apa 80. Itu kata Utsman bin Affan, al-qabru manzilun awwal manzilin min manazilil akhirah. Itu yang pertama. Jadi rumah kuburan itu menjadi rumah perdana yang akan kita tempati kelak. Sedangkan yang kedua, kata beliau, wa illam yanju fama ba'dahu asyaddu. Jika di kuburan itu kok dia tidak selamat, kata beliau, maka setelah nanti akan jauh lebih sulit, lebih dahsyat menerima siksaan dari Allah. Wa in kana fihi yanju, jika di dalamnya itu kok kuburan laksana rumah yang ditempati di dunia, luas, enak, terbebas dari azab Allah, azab kubur, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya itu akan menjadi mudah. Dan yang terakhir alasannya, wa ma anzuru ba'da qattin illa qabru afa min fihi. Dan tidak ada pemandangan yang lebih buruk. Makanya nak uang itu rata-rata nak lewat kuburan, itu kendel apa wedi kira-kira? Rata-rata wedi mbok. Karena Rasulullah sendiri menyampaikan wal qabru abda, kuburan itu menjadi tempat yang paling menyeramkan. Abda itu paling menyeramkan, menakutkan, dan paling medeni. Maka itu yang salah satu menjadikan
Utsman bin Affan senantiasa bisa dengan tempat datang di kuburan saja mampu menjadikan hatinya karena dibina oleh yang namanya oleh ibadah yang hebat, menjadikan hatinya itu lembut. Maka semoga kita semuanya yang hadir di Masjid Al Jamil ini diberikan oleh Allah SWT kelembutan hati dan senantiasa bisa memperbaiki diri untuk menambah kualitas iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan yang lampau, ibadah itu bisa dikatakan memiliki efek baik, pengaruh yang bisa dirasakan oleh tubuh, minimal ada 3 ciri. Apel ini karena pengajian itu nak mung dirungokke tangan kuping tengen mlebu kuping iwa metu masjid melu metu ilmune lali. Minimal ada 3 ciri yang Allah berikan kepada semua hambanya tentang nikmatnya ibadah. 3, ada 3. Enak sing kelingan, apa wis lali kabeh malahan. Ibaratnya nak ujian iki kira-kira iso jawab apa malah kudu buka catatan. Yang pertama apa, Pak? Pertemuan yang lampau Oktober yang lalu sudah saya sampaikan, di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba terkait dengan ibadah, sholat kula, sholat jenengan niku betul-betul bisa dirasakan nikmatnya minimal ada 3 ciri. Yang pertama adalah rohatun nafsi, ketenangan jiwa, adem, tentrem, tenang. Ketika melaksanakan ibadah itu ada perasaan nyaman yang didapatkan setelah selesai mengerjakan ibadah. Maka nanti bisa dicek, kira-kira aku bar sholat itu malah tetap misale sadurunge sholat yo mau ige mau nesu ige mau wangkel ige ndoko, kira-kira nak bar sholat bar ngaji rasa itu tetap ada atau hilang. Kalau yang dirasakan itu kok rasa yang awalnya kemerungsung, kemudian perasaan mangkel, jengkel itu kok hilang setelah mengerjakan ibadah apapun, baru maca Quran kok langsung tenang, bar sholat kok langsung tenang, bar zikir kok langsung tenang. Maka kata Dr. Abdullah Amin Asy-Syaqawi, beliau mengatakan tadi berarti dia sudah mendapatkan satu kenikmatan ibadah yang Allah berikan, rohatin nafsi, ketenangan jiwa. Yang kedua, kelingan apa lali? Apa? Napa? Ya, menjadikan hati itu gembira. Karena kenapa Allah jadikan gembira? Sebab letaknya bahagia itu Allah letakkan di hati, bukan di fisik, bukan di casing. Makanya ada kalau di Eropa, di Jerman itu ada seorang miliarder jenenge Scott Young. Siapa Pak? Scott Young, seorang miliarder, duitnya luar biasa. Scott Young itu dikisahkan dianya itu meninggal terjun bebas lali payungnya dan meninggal kondisi tubuhnya nancep di pagar rumahnya. Padahal sugih, miliarder, ibaratnya ngono. Misalnya Scott Young itu tobat duitnya dikasihkan ke FK, mana wala FK banjir ya, kurang kaya. Tapi di akhir hayatnya
sangat betul-betul mengerikan karena tidak Allah berikan yang namanya bahagia. Jadi orang yang senantiasa melazimi ibadah kepada Allah, hatinya itu akan senantiasa bahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini hanya mengingatkan, yang ketiga adalah lapang dada tatkala mengerjakan, tidak ada perasaan berat. Krungu adzan yo seneng, bukan malah wadan meneh wis adzan, tapi betul-betul merasakan oh ya, ibadah yang dikerjakan itu tidak dalam hatinya tidak merasa berat. Jam 2, jam 3, setengah 4 bangun, tidak ada perasaan itu. Maknanya kalau 3 ini kita rasakan ketika melaksanakan ibadah apapun itu, pertanda Allah berikan kepada kita nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah. Kalau belum, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, nah ibadah kok ya sholat ya dirasakan ya wis biasa, nggak ada perasaan belas. Ngaji ya wis biasa, misalnya ngaji gitu sak lembar, belum sak lembar iki limang baris apa 3 baris, 4 baris, wah ngopo wis ning suwidan jaran, ngop misalnya, maka perlu diwaspadai kata beliau. Kata Imam Hasan Al-Basri, ketika kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah dalam sholat, dalam zikir, dalam tilawah ataupun ibadah yang lain, fahdhar annal baba mughlaqun. Kalau bahasa pesannya Bang Nafi itu nopo? Waspadalah, jangan-jangan pintu nikmatnya ibadah Allah tutup. Maka untuk mendapatkan ini, maka kita selama ibadah bertahun-tahun ini bisa dicek. Kira-kira yang saya rasakan sholatnya hari ini, maghrib ini, qobliyah, apa tadi sholat asar, sudah mendapatkan minimal 3 tanda itu. Kalau sudah dirasakan, semoga Allah senantiasa memberikan yang namanya ladzatul ibadah. Amin ya robbal alamin. Maka untuk mengusahakan biar caranya biar dapat 3 ini ada upayanya, ada caranya yang harus kita kerjakan, yang harus kita tempuh biar 3 rasa ini betul-betul menyatu dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Maca Quran yo tenang meskipun tanggal orang yang rajin ibadah yo wis gak menal tanggal tuwek. Misalnya sholat qiyamul lail, duha ataupun yang lainnya, zikir pada sholat, zikir pagi dan petang, betul-betul merasakan kenyamanan di dalam hatinya. Maka untuk mendapatkan itu yang pertama caranya nomor 1 adalah mujahadatun nafsi fi ta'atillahi ta'ala. Bersungguh-sungguh di dalam taat mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa poin sungguh-sungguh itu menjadikan satu tangga yang bisa menghantarkan seseorang itu bisa mendapatkan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah? Kalau mungkin kita sering mendengar satu hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah terkait dengan perilaku Rasulullah ketika mengerjakan sholat itu sampai kaki beliau nama sampai kaki beliau nama bengkak. Itu karena lika berarti sujud li adai sholat. Mungkin nak bengkai kula jenengan itu macam-macam sebabnya ya. Krono bal-balan yo enek, krono keplese yo enek. Krono wis macam-macam, futsal iku sleo. Tapi betul-betul Rasulullah di situ
memberikan satu teladan yang luar biasa. Sudah dijamin dosanya diampuni, baik hari ini ataupun yang akan datang itu Allah ampuni. Tetapi Rasulullah menunjukkan satu perilaku yang luar biasa. Di akhir hadis itu Rasulullah menyampaikan, afala akuna abdan syakura, apa aku gak etuk dadi hamba yang pandai bersyukur, banyak bersyukur. Oh, ternyata para ulama hadis ketika memaknai afala akuna abdan syakura itu mereka memaknai bahwasanya ciri orang yang mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara memperbanyak ibadah. Jadi salah satu cara mensyukuri nikmat Allah, Allah memberikan ampunan kepada Rasulullah, maka cara Rasulullah mensyukuri ampunan dan jaminan masuk surga itu dengan cara memperbanyak ibadah. Itu caranya. Dan sangat indah apa yang disampaikan oleh seorang ulama ahli fikih di kalangan mazhab Maliki. Ada seorang ulama faqih alamah yang bernama Ibnu Battal. Ibnu Battal itu kalau diterjemahkan anaknya pahlawan pemberani. Battal. Ibnu Battal ini memiliki banyak kitabnya. Salah satu kitabnya itu Syarhul Bukhari, kemudian Al-I'tisam fil Hadis, Az-Zuhdu wa Raqaiq, karya-karya beliau. Beliau itu pernah menyampaikan bahwasanya apa yang diperbuat oleh Rasulullah sampai ibadah, sampai kakinya itu ibaratnya itu sampai bengkak, sampai pecah-pecah, beliau mengatakan bahwasanya di situ ada pelajaran yang bisa kita petik, bahwasanya kesungguhan dalam beribadah itu menjadi bukti, menjadi kunci seseorang itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bisa tarik lebih ke sini, kalau hari ini kita ingin menjadikan abdan syakura itu gampang. Caranya adalah senantiasa memperbanyak syukur. Dan itu cara yang Rasulullah tunjukkan kepada kita semuanya agar menjadi abdan syakura. Di antara bukti keseriusan seseorang itu melaksanakan ibadah, ada satu nasihat yang disampaikan oleh seorang sahabat Rasulullah yang bernama Adi bin Hatim. Sinten Pak namanya? Adi bin Hatim. Beliau Adi bin Hatim ini pernah suatu saat menunggu datangnya sholat tiba. Beliau mengatakan, madakhala waktu sholati hatta ashtaqu ilaiha wa ma uqimatu sholatu mundu aslamtu illa wa ana ala wudu. Tidaklah waktu sholat itu tiba, datang, kecuali aku menanti datangnya waktu sholat itu dengan perasaan rindu kapan sholat isya. Pun awis mulai ngobar mari sholat isya, bubuk tilem sare tendia kangen kapan esok dan sholat subuh. Ketika pas aktivitas di kantor ataupun di tempat kerja manapun, ada perasaan rindu
untuk mengerjakan sholat, kemudian menutup perkataan beliau wa ma uqimatus sholati mundu aslamtu illa wa ana ala wudu, dan tidak ada waktu didirikan sholat sejak aku masuk Islam kecuali aku sudah dalam kondisi berwudu. Maknanya Adi bin Hatim ini betul-betul bisa merasakan nikmatnya ibadah dalam sholat sehingga senantiasa kangen. Gampang ini ngeten. Misalnya suwe gak tahu mangan bebek goreng misalnya ya. Wis mah 2 tahun gak ketemu Pak Ma'ruf misalnya. Kok ndelok kabar punya ada keinginan kangen, rindu ingin mendapatkan itu, pertanda sudah mendapatkan nikmatnya bebek yang dirasakan. Sama halnya misalnya suwe gak tahu ngerasain pecel, misalnya mau mantau yang Jakarta gak tahu ketemu pecel Madiun 88 apa pecel pojok apa pecel Bu Gembrot, kok usah napal, sering dijak mampir. Nah, dijak mampir yang ini Bu Gembrot atau 88 atau pojok. Nah, kok ketika lama tidak mendapatkan, tidak menyantap hidangan itu ada perasaan pengen, oh berarti sudah mampu merasakan nikmatnya pecel yang ada di situ. Sama halnya ibadah, Adi bin Hatim bisa merasakan nikmatnya ibadah sholat, maka ketika itu beliau senantiasa rindu menunggu datangnya sholat. Perasaan berkecamuk di dalam hatinya itu kapan sholat ini meneh, kapan ini sholat meneh, kan sudah betul-betul bisa merasakan. Tapi kalau belum mendapatkan nikmatnya sholat yang Allah titipkan di situ, lazzatul ibadah, jannah yang ada di situ, ya sholat ala kadarnya, mungkin ngenteni nak wis misale naudzubillah min dzalik zuhur nak ngenteni 2:30 ya urung duhur, wasan nak ngenteni suruh dengan jam 5 ya urung sholat, karena tidak merasakan nikmat. Ketika mendapatkan nikmat itu betul-betul kapan aku segera melaksanakan itu. Dan Adi bin Hatim betul-betul menyampaikan wa ma uqimatus sholati mundu aslamtu illa biwudu'in, dan sholat tidak didunaikan, tidak didirikan kecuali aku sudah dalam kondisi berwudu. Kan itu menunjukkan kesungguhan Adi bin Hatim terhadap ibadah sholat. Ada juga selain sahabat, ada tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyab. Seorang tabi'in Sa'id bin Musayyab yang pernah kemarin saya sampaikan. Beliau pernah mengatakan ma'adzanal mu'adzinu mundu thalathina sanatan illa wa ana fil masjid. Seorang tabi'in Sa'id bin Musayyab pernah menyampaikan, tidaklah muadzin itu mengumandangkan azan sejak selama 30 tahun. Bayangkan 30 tahun tidak pernah absen krungu azan illa wa ana fil masjid, kecuali aku sudah kondisi di masjid. Kira-kira nak kayak gitu wong semangat apa wong males kira-kira mah? Kalau azan berkumandang posisinya sudah di masjid itu, kalau kira-kira itu wong males apa wong semangat? Kira-kira mah? Semangat. Menunjukkan keseriusannya, mujahadahnya itu dibuktikan oleh Sa'id bin Musayyab. Muadzin tidak mengumandangkan adzan kecuali saya sudah berada di masjid. Bukan malah ngenteni wae ke adzan. Biasane adzan yo mari adzan yo ngenteni suwe kowe nak wis
komat. Oh iki komat to. Iki filme ge apik ngenteni sik wae. Engko nek wis ikatan cintane ge mulai iku seru-serune misale. Ku ngenteni nek wis rakaat kedua, wah tambah rakaat kedua ngerti-ngerti wong masjid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis entek. Padahal tadi bukan mujahadah yang ditunjukkan, akan tapi kemalasan yang dinampakkan. Maka orang yang Allah titipkan nikmatnya ibadah itu akan senantiasa mujahadatun nafsi, serius, tenanan, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah tersebut. Apapun itu, sholatkah, baca Qurankah, zikirkah, seakan-akan ketika tidak mengerjakan, oh ya aku tadi belum zikir pagi, aku tidak mengerjakan zikir pagi, oh ya sore tadi aku belum mengerjakan zikir masak, ada perasaan yang hilang, yang tidak nyaman, yang tidak enak muncul dalam hatinya. Mudah-mudahan itu pertanda Allah memberikan nikmatnya ibadah dalam hati kita. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, poin yang pertama yang bisa mendatangkan nikmatnya ibadah adalah dengan kesungguhan, tenanan. Hanya tenanan, ibadah itu tenanan. Sebagaimana tenanane, misalnya kalau ada orang itu mau ikut tes apa macam, mau tes masuk universitas, mau tes CPNS, mau tes macam-macam, lu mungkin yang dikerjakan malam ya tenanan belajar, wes tangi langsung matus budal ya risik, karena benar-benar menunjukkan kesungguhan. Maka itu kalau kita tarik, kita bawa untuk ibadah, kita terapkan sungguh-sungguh di dalam ibadah. Poin tangga yang pertama yang bisa menghantarkan tiga tadi itu sudah kita tapaki. Sungguh-sungguh ya macam banyak-banyak bisa kita wujudkan dalam hal datangnya lebih awal. Kalau seandainya itu tilawah baca Al-Quran, pagikah? Karena sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, tilawah itu menjadi katalisator hati. Lagi, tilawah itu menjadi katalisator hati. Katalisatornya apa, Pak? Katalisatornya apa? Apa? Nama? Penghantar. Jadi kalau ibaratnya itu air ini layak atau enggak ya dikonsumsi, itu kan kalau dalam ilmu kimia itu kan ada zat untuk mendeteksi, menghantarkan, oh ini layak atau enggak, maka bisa dideteksi. Hati kita ini penuh dengan nikmatnya ibadah atau malah sebaliknya. Coba cek Al-Quran, dengan Al-Quran gak usah jauh-jauh, buktikan. Ngeceknya itu enggak perlu datang ke dokter, tapi dipno Al-Quran, mari subuh kah, mari maghrib kah, mari duhur kah, mari asar kah, coba didepke Quran. Mantun itu setelah Al-Quran dibuka, maca Qurane kira-kira sak lembar enak, rong lembar enak, telung lembar enak, patang lembar enak, 5 lembar 10 lembar enak, berarti sak juz itu 10 lembar. Oh, pertanda hati kita itu sehat. Hati-hati kita itu sehat, penuh dengan yang namanya nikmat Allah berupa ladzatul ibadah, nikmatnya ibadah. Tapi nak misalnya kok sak wangsule maca Quran iki sak misalnya sak buane semua endi iku mau sak waca mau malah kleru. Mungkin maca itu sak baris semua tekuk ngantuk. Iki sak arep buka lah iku kok
ketoke suwe men iki ndelalah sak lembare urung rampung. Maka enggak usah jauh-jauh, hati kita itu sedang bermasalah. Itu yang pertama, mujahadatun nafsi fi ibadatillah. Itu poin yang nomor pertama. Yang nomor dua, tarkul dzunubi shaghiruha wa kabiruha. Jadi yang bisa menghantarkan nikmatnya ibadah itu meninggalkan dosa baik kecil maupun besar, lebih-lebih besar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnul Mubarak itu pernah menyampaikan satu nasihat yang luar biasa. Khalid dzunubi shaghiruha wa kabiruha dzakat taqwa. Beliau menyampaikan, orang yang senantiasa melepaskan, menghindari, tidak mengerjakan dosa baik kecil maupun besar, kata beliau, zakat taqwa, itu sejatinya ketakwaan. Jadi tidak senantiasa ini cilik, gak apa-apa mencilek, bukan masalah kecil. Dan dipandang mata mungkin ini gak terlalu dampaknya besar, bukan masalah itu. Tetapi para ulama salaf itu menyampaikan bukan masalah besar ataupun kecilnya sebuah kemaksiatan ataupun dosa, tetapi kepada siapa kita itu bermaksiat kepada Allah. Kenapa dengan meninggalkan al-bu'du 'anil dzunubi shaghiruha wa kabiruha, jauh dari yang namanya dosa baik yang kecil maupun yang besar, itu bisa menjadikan nikmatnya ibadah? Sebab fa innal ma'asi hijabun tamna'u minasyu'uri biladzatil ibadah. Sebab kemaksiatan itu menjadi tameng, bisa menjadikan penghalang datangnya nikmat ibadah. Ada satu nasihat yang disampaikan oleh Wuhaib bin Wardi, seorang salaf bernama Wuhaib bin Wardi. Itu pernah beliau itu ditanya, Su'ila Wuhaib bin Wardi mata yafidul ladzatal ibadah. Beliau Wuhaib bin Wardi itu ditanya, janjane ibadah itu bisa hilang itu kapan sih? Nikmatnya ibadah, nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya zikir, nikmatnya silaturahmi, nikmatnya mendatangi majelis ilmu, itu hilang itu janjane kapan? Mata yafidul ladzatul ibadah idza waqa'a fil ma'siyah aw idza faragha minha. Jadi Wuhaib bin Wardi itu ketika ditanya, janjane nikmatnya ibadah itu bisa hilang ketika seseorang itu mengerjakan kemaksiatan atau setelah selesai mengerjakan kemaksiatan. Maka Wuhaib bin Wardi menjawab gini, yafqidu ladzatal ibadati idza hamma bil maksiyah. Ini sangat betul-betul menjadikan pukulan telak bagi kula lan panjenengan sedaya. Kata Wuhaib bin Wardi, hilangnya kemaksiat, hilangnya nikmat ibadah itu bukan karena setelah mengerjakan kemaksiatan atau seseorang berada di dalam kubang kemaksiatan. Kata beliau, hilangnya ibadah itu tatkala idza hamma bil maksiyah, duwe kentek belum mengerjakan loh, baru punya niat saja untuk mengerjakan
keburukan, untuk mengerjakan maksiat, itu sudah menjadikan sebab hilangnya ibadah, nikmatnya ibadah dalam setiap aktivitas yang kita jalankan. Baru niat saja, lebih-lebih wis dilakoni, ya menghampa, terasa hampa. Maka sekali lagi poin yang nomor 2 ini menjadi satu tangga bahwasanya untuk mendapatkan nikmatnya ibadah itu senantiasa kita berusaha kepada Allah untuk meninggalkan kemaksiatan baik kecil lebih-lebih yang besar. Insya Allah ini dulu yang 2 poin ini yang kita sampaikan di malam hari ini. Nanti insya Allah lain waktu kita sampaikan poin nomor 3 maupun nomor 4. Monggo ini adzan dulu, kemudian nanti kalau ada tanya jawab kami persilahkan. Monggo. Rasulullah yang sudah memberikan tausiahnya tentang bagaimana kita nanti upaya kita supaya kita mendapatkan kelezatan ibadah kepada Allah. Dan kemudian season yang ketiga adalah tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo Pak Dokter, Pak Dokter Yin, monggo Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam dulu satu-satu saja. Gimana? Satu-satu atau? Satu-satu aja ya, biar sekedar Pak mantun Pak Dokter jenengan. Matur suwun jazakallahu khairan atas pertanyaannya dari Pak Dokter Ikhwan. Bagaimana mensinkronkan? Memang kalau kita lihat, kalau kita saksikan orang semangat kerja dengan semangat ibadah itu kira-kira nak dilihat secara kasat mata lebih semangat nih kira-kira. Lebih semangat mana kira-kira? Golek duit. Dulu saya pas masih kuliah di Surabaya itu biasanya kalau berangkat dari Jombang itu jam 2. Itu Masya Allah setengah 2, jam 2 itu orang sudah nyegat bis itu wis Senin, apalagi ya Senin pagi itu wis sudah semangatnya itu luar biasa. Ya itu bagus. Tapi kalau hanya melulu, kadang ayatnya kan walatansa nasibaka minat dunia. Urusan dunia itu ya penting, tapi jangan sampai dilupakan. Jangan sampai dilupakan. Kalau yang terjadi misalkan masalah dunia kok wetu tawanan, kalau masalah urusan akhirat ya sak kenone. Naudzubillah ya, misalnya ala kadarnya tidak semangat sebagaimana sahabat Sa'id bin Musayyab ataupun Adi bin Hatim atau sahabat-sahabat yang lain, ulama-ulama salaf dahulu ya keliru. Bagaimana mensinkronkannya, mengubah biar yang awalnya ya memang kalau kategori ibadah itu kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahiran wa batinan. Wah semuanya. Maka untuk mensinkronkan itu, ketika seseorang itu memperbaiki hablullah,
hubungannya kepada Allah itu diperbaiki, senantiasa dijaga, senantiasa diutamakan, maka Allah secara otomatis akan memperbaiki kualitas hubungan dia kepada manusia terkait dengan mungkin ibadah berupa kerja ataupun yang lainnya. Tapi ketika yang diperbaiki itu hanya yang sifatnya dunia, ya tidak bakalan hubungan kepada Allah, ibadah kepada Allah akan meningkat. Makanya dulu saya pernah diminta untuk mengisi di salah satu bank itu, syaratnya itu meningkatkan integritas kerja karyawan. Konsep Islam itu jelas untuk meningkatkan integritas, semangat kerja, biar semangat kerja dalam Islam itu jelas. Tapi kalau untuk berarti yo jangan sampai, artinya ketika kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, ibadah kepada Allah, insya Allah aktivitas kita di dunia pun akan diperbaiki, akan disinkronkan oleh Allah. Tapi kalau yang diperbaiki itu hanya yang dunia, kerjanya itu hanya semu. Nah ibadah mau malas, naudzubillah min dzalik. Sholat nak urung ngenteni jam arek entek urung mangkat sholat. Itu berarti yang diperbaiki bukan hablum minallahnya, tapi hablum minannasnya yang hanya diperbaiki. Maka dua-duanya ketika yang hablum minallahnya itu diperbaiki, fa insyaallah urusan yang lain kalau Allah dinomorsatukan, dilibatkan dalam urusan kita, maka Allah akan menjadikan segala urusan kita juga pun dimudahkan oleh Allah SWT. Intinya perbaiki ibadah tetap ya, tidak hanya model semangat ibadah ngaji tok, enggak, harus betul-betul sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Bukhari, al ilmu qabla al qaul wal amal. Semua itu harus didasari ilmu dulu. Kenapa dia semangat ibadah? Adi bin Hatim kenapa sejak masuk Islam sampai beliau mengatakan mundu aslamu wa ana fil masjid, sejak saya masuk Islam dan sholat tidak didirikan kecuali saya sudah kondisi berada di dalam masjid, kondisi sudah berwudu. Sa'id bin Musayyab itu betul-betul menjadikan satu pelajaran bahwasanya mereka itu mengerjakan itu berdasarkan ilmu, bukan hanya ikut-ikutan. Perbaiki ibadah kepada Allah, insya Allah yang lain pun Allah akan bimbing. Tetapi kalau hanya diperbaiki urusan dunia semata, yang lainnya akan pincang. Sekali lagi tambahnya, bagaimana bisa memperbaiki ibadah kepada Allah? Ya dengan membaca, mengkaji, betul-betul melaksanakan itu berdasarkan ilmu, bukan hanya ikut. Sebagaimana dia semangat kerja itu karena mungkin dimentori sama atasannya, dikasih misalkan tahapan-tahapan dalam mengerjakan, sehingga dengan motivasi itu menjadikan dia semangat. Maka dalam ibadah ketika termotivasi berdasarkan ilmu, semoga itu menjadi perbaikan, pensinkronan yang sejati, bukan yang semu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten. Nggih. Ngoten. Pertanyaan kedua, monggo Pak. Masih ada waktu. Ya, singkat. Nah, monggo. Pakai yang aja tidak sampai. Iya. Gimana Pak? Gimana? Oh, klasifikasi ibadah. Nggih. Oh. Nggih. Klasifikasi ibadah sebagaimana kalau secara yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu umum, cakupannya umum. Nanti kalau tinjauannya terkait dengan fikih itu berbeda lagi. Tapi kalau sebagai tamhid pendahuluan mukadimah, bahwasanya
ibadah kalau yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ismun likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali zahiran wa batinan. Itu ibadah. Segala sesuatu, ismun likulli syai'in, yang dicintai Allah, dicintai katanya ya, dicintai oleh Allah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, itu adalah kategori ibadah. Segala sesuatu, apapun itu. Cuma kalau kita kembali kepada makna yang umum ini ya kurang tepat, kurang pas. Bagaimana tinjauan ilmu fikih? Ada yang namanya ibadah mahdhah wa ghairu mahdhah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Itu bagian dari klasifikasi pembagian para ulama untuk biar orang itu lebih gampang untuk membedakan, oh ini yang wajib, ini yang sunnah, yang mahdhah, yang ghairu mahdhah. Itu klasifikasi para ulama. Oh tahu ketika ini wajib seperti apa tuntutannya, ini yang sunnah seperti apa tuntutannya. Maka dengan pembagian klasifikasi para ulama yang mahdhah, ghairu mahdhah, itu menjadi satu barometer acuan ketika kita menjalankan ibadah. Ketika wajib maka tuntutannya serius, tenanan, diperbaiki kualitasnya. Jangan sampai hanya ibadah itu naudzubillah min dzalik hanya sebatas istifa'us syurut, sing penting gugur kewajiban. Naudzubillah, jangan sampai. Tapi memang betul-betul untuk mendapatkan tadi pembagian tadi itu biar bisa dilaksanakan dengan yang namanya berkualitas, bermutu, maka tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan dengan kesungguhan, kemudian meninggalkan kemaksiatan, mudah-mudahan itu bisa menjadi jalan kita mendapatkan ibadah yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, wajib maupun yang, kalau diterjemahkan yang wajib maupun yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Ya. Jazakallahu khairan. Waktu sudah mendekati koma. Monggo setelah ditutup. Oh, nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti yang masih pengen diskusi, nomor saya kemarin sudah ada, nanti bisa minta ke Pak Dina kalau mau minta. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji malam hari ini Allah berikan barokah, amin ya robbal alamin. Sebab ilmu yang barokah itu yang menjadikan kita itu lebih taat, lebih takut kepada Allah SWT. Hanya ilmu yang barokah. Meskipun kita tidak memiliki gelar, tanpa embel-embel, tapi kita memiliki rasa takut kepada Allah, sejatinya kita ini adalah orang yang berilmu. Maka mudah-mudahan apa yang kita kasih di malam ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, amin ya robbal alamin. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafatul hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kebenaran semua datangnya dari Allah, kesalahan tidak lain kekurangan kami. Akhirnya wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.